Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yan Neri Elvakiswara Rahmantia, biasa dipanggil Yan Neri atau Pak Erik. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Kuningan, Pascasarjana, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin mempersembahkan video untuk bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen di tahun 2025. Video ini menampilkan gambaran penyusunan rencana pembelajaran semester atau LPS serta implementasi perkuliahan secara ruling dalam mata kuliah manajemen strategik. Dalam pembelajaran ini, kami menggunakan model pembelajaran problem based learning yang didasarkan pada permasalahan strategik berdasarkan kasus nyata. Model pembelajaran ini menempatkan mahasiswa pada situasi masalah dunia nyata untuk mendorong pemikiran yang kritis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Melalui video ini, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan bagaimana proses perencanaan, metode, dan strategi pembelajaran yang kami terapkan guna mendukung capaian pembelajaran mata kuliah sekaligus mendukung terciptanya suasana akademik yang interaktif dan berkualitas. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, telah kita pelajari terkait dengan mata kuliah manajemen strategik. Untuk merefresh lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan LPS. Nah, tiap pertemuan ada LPS-nya. Yang pertama ini kita punya beberapa CPL prodi yang dibawakan kepada mata kuliah kita. Yang pertama sikap, pengetahuan umum, khusus dan pengetahuan. Nah, kita sekarang masuk di CPMK pertemuan tenang. Jadi saya jelaskan dulu ya untuk refresh ya. Jadi setelah teman-teman ikut mata kuliah ini diharapkan sikapnya ada perubahan. Yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian punya keterampilan umum, bisa berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif. Bisa punya keterampilan khusus, mampu melakukan pengambilan keputusan individu, dan punya pengetahuan terutama dalam bidang manajemen strategi. Nah, dari situ kita CPMK. CPMK-nya ada 4 juga. Yang pertama takwa kepada Tuhan, mampu logis sistematis, bisa keputusan, sama menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen dan organisasi. Nah, di akhir tahapan belajar setelah teman-teman lulus ada namanya sub CPMK. Jadi ada beberapa sih, ada 6 yang saya bikin. Yang pertama mampu menganalisis permasalahan. Jadi ketika ada masalah di kantor terkait dengan strategik, teman-teman bisa nih menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, bisa memberikan gagasan ilmiah dan solusinya. Yang ketiga, bisa memahami teori strategi dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi. Mampu menemukan kesenjangan teori dan bisa menyusun rencana strategi dengan desain internasional. Yang terakhir, menghasilkan rencana strategi jangka pendek. Nah, ini untuk merefresh lagi. Di pertama yang buku yang saya pakai kan udah saya share tuh kemarin di Google Drive, ada Fred David tahun 2011, 2009, Charles Elwell dan Grant Jones. Pendukungnya ada beberapa jurnal, 4 jurnal di sini yang saya pakai. Yang terakhir ini yang 2022, ini yang masih konsepnya saya. Ini jurnal saya sendiri untuk konsepnya. Nah, kemudian di sini untuk refresh ya. Yang pertama itu kan kita sudah bicara kemarin tentang strategi. Mulai dari apa sih manajemen strategik? Mulai dari visi, misi, tujuan, dan permasalahan. Nah, teman-teman kan sudah ketemu di sini. Kita sudah melewati 1, 2, 3, sekarang kita masuk di sini. Pertemuan tenang. Nah, di pertemuan 1 saya sudah jelaskan konsep besarnya seperti apa. Di pertemuan 2 dan 3 kita bicara tentang visi dan misi. Ada internal dan eksternal. Pertemuan 4 kita bicara bagaimana menganalisisnya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita bicara bagaimana menganalisis SWOT-nya. Setelah ketemu internal, eksternal kita bicara SWOT-nya. Oke, ini cukup ya untuk LPS-nya. Nanti saya langsung masuk ke mata kuliah kita pelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Referensinya saya pakai buku yang sedikit berbeda. Willen, Thielen, and J.B. Hanger. Oke. Nah, kita pakai analisis SWOT. Reviewnya bisa tujuan, membuat alternatif strategik dengan menggunakan TOWS, Threat, Opportunity, Weakness, Strength, dan yang terakhir strategi bisnis.
Nanti di akhir pertemuan kita juga akan mendatangkan satu narasumber, dia akan cerita tuh bagaimana permasalahannya dalam dunia bisnisnya. Nanti teman-teman dari case ini akan menjabarkan kira-kira harus apa nih. Kan di awal sudah saya jelaskan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi ketika kita ada presentasi kasus, nah kasusnya itu kita nggak lagi dari buku, tapi lagi dari narasumber yang asli, narasumber yang real. Nah, jadi untuk melangkah sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan SWOT? Formulasi strategi itu berhubungan dengan pengembangan visi perusahaan, tujuan, dan kebijakan. SWOT itu sendiri, strength, weakness, model trait, itu merupakan salah satu dasar pengambilan strategi. Tapi sebelum SWOT, kita sudah bahas ada SPACE, BCG, EA, EV, IV, GRAND, ada 6 sampai sebelum ke SWOT. Nah, teman-teman mungkin juga masih ingat ya, kemarin itu sebelum kita masuk sini, kan kita sempat bahas di sini. Nah, kita sempat bahas di sini. Sebelum masuk ke itu, tentunya ada beberapa kritik nih terhadap analisis SWOT. Yang pertama, SWOT itu terdapat banyak list. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk bilang SWOT-nya seperti ini. Ada tahapannya. Nah, jadi kalau tahapan seperti ini, ada IV, EV, dari sini akan lanjut ke IE, kemudian SPACE, BCG, Grand Matrix. Nah, baru di sini SWOT. Ini SWOT itu nggak bisa ujuk-ujuk ada, nggak bisa tiba-tiba ada, harus melalui 5 fase ini. Nah, ini kan teman-teman sudah bikin di Excel, nanti kita buka lagi. Nah, jadi di pertemuan sekarang, setelah teman-teman paham tentang apa sih SWOT ini, setelah dari sini akan ada satu narasumber, kemudian dibuka Excelnya, baru masuk bagaimana cara membuat SWOT yang benar. Ini yang kemarin tuh yang kita ambil itu adalah kasusnya Arista. Ini kelihatan nggak? Berapa detik? Jadi sekarang itu kita sudah bahas ada beberapa kekuatan terkait dengan Arista ini kan. Ada 10 tuh yang teman-teman sudah bikin. Yang pertama lokasinya tengah kota. Ini Arista. Terus jumlah ini benar jual, jumlah sales sampai dengan jaringan rasa yang lebih luas. Kemarin teman-teman sudah bikin robotnya dari sini, ratingnya. Ini untuk strength. Yang di bawah juga teman-teman sudah bikin weakness-nya seperti apa. Nah, ini kan sudah dapat teman-teman kemarin. Nah, kita sekarang kan bisa di sini SWOT-nya. Nah, jadi kan kita nggak langsung nih dari setelah kita bikin, kita tahu EV-nya, kita tahu IV-nya, kita langsung masuk dulu BCG, IE, SPACE, GRAND, baru SWOT. KSM ini kembali harusnya KSM terakhir di belakang. Nah, untuk bisa membuat SWOT itu nggak bisa kalau teman-teman melewati fase ini. Harus ada fase ini, BCG ini seperti apa nih? Nah, ini BCG seperti apa? Kan yang kita sudah bahas, BCG ternyata dia tinggi di ada di start sama di cash flow. Untuk IE-nya juga dia punya beberapa kendala. Ini silakan saya pakai teman-teman, saya yakin teman-teman masih pada ingat. Cuman SWOT ini kemarin kita masih ngisi ngarang saja. Nah, sekarang kita akan datangkan Aristanya, bukan dari Arista ya, tapi salah satu pengusaha yang lain supaya dapat insight nih kira-kira untuk bikin SWOT seperti apa. Nah, sampai sini silakan ada yang tanyakan. SPACE dan teman-temannya itu ketika kita menentukan poin-poinnya itu, bagaimana kita memastikan bahwa ini sesuai loh, ini enggak. Poinnya dari IV-nya itu kan berawalnya dari IV dulu kan. Kan kemarin ibu sudah bikin tuh waktu IV sama IV. Waktu datang kemarin kan memang kita tanya, Pak, kita untuk bobotnya EV maksimal itu di EV itu pada ratingnya maksimum 1. Jadi bobotnya itu kita kasih nilai dari 10 tadi itu 10 sampai 10 itu ada pembobotannya. Nah,
nilainya terserah di sini 0, sekian, tapi total akhirnya adalah 1. Dan di sini sebelah kanan ratingnya itu semakin tinggi nilainya 1 sampai 4 berarti semakin penting poinnya. Nah, jadi ketika ibu menentukan apa sih kelebihannya, apa sih kelemahannya, nanti bobotnya kira-kira pentingnya untuk barista, ratingnya seperti apa. Sebetulnya di Excel juga sudah ada kemarin, kalau ibu masih ingat ya. Nah, di sini 1 itu major weakness, 2 middle weakness, 3 middle strength, 4 major strength. Jadi semakin tinggi ratingnya, semakin besar dia menjadi kekuatannya untuk strength. Berarti saya simpulkan bahwa semakin besar ratingnya berarti dia mempunyai poinnya semakin besar dalam indikator itu. Tapi ini untuk kekuatan hanya 3 dan 4. Tapi 0 dan major strength. Kalau untuk weakness 1, 2. Jadi ketika mengatakan lokasi terakota, bobotnya 0,10. Ini kan setelah diskusi kemarin. Ratingnya penting nih buat barista lokasi terakota dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, IV ini kalau kita pakai Excel langsung otomatis akan masuk ke sini. Nah, ini hasilnya yang sudah di backup. Jadi ini udah langsung ya di template-nya, meskipun strength-nya pertama, tapi dia keluar di belakang. Nah, di sini lokasi terakota. Baik, sortnya langsung otomatis dikalikan. Jadi sebetulnya kita cukup ngisi di start sini saja, otomatis di belakangnya terisi. Ya, ada lagi saat itu untuk EVV. Nanti setelah ini kita diskusikan SWOT-nya ya. Nanti setelah ini akan datang satu narasumber. Silahkan Bapak sudah disediakan waktunya. Nanti mungkin kita bercerita nih di SWOT-nya gimana. Ini cuma sebagai insight aja. Kira-kira kalau mau ngasih saran SWOT, apa sih yang berubah? Karena kan kalau khusus ini EVV otomatis, company one otomatis, PCG otomatis, yang hanya diisi manual hanya SWOT saja, sisanya sudah otomatis. Jadi ketika teman-teman ngisi di awal, otomatis tadi semua di sini template-nya. Tapi untuk SWOT itu mau nggak mau harus sendiri. Dan ketika ngasih saran SWOT, kalau salah kan kurang baik. Makanya kita butuh insight dari salah satu pengusaha juga, bukan yang punya, jadi supaya nggak subjektif banget ya, supaya objektif. Kita panggil Pak Farid. Mana apa silakan. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada para dosen Payameri yang sudah memberikan kesempatan saya hadir di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Nugraha. Di sini saya selaku business owner dari Optik Solaris. Tentunya akan sharing tentang bisnis saya dan pas banget nih tentang materi manajemen strategi kebajikan. Jadi saya sedikit cerita tentang Optik Solaris itu di tahun 2018 dan pernah mengalami beberapa kendala yaitu internal maupun eksternal. Internal salah satunya adalah dari sisi manajemen, dan eksternalnya adalah dari sisi perubahan behavior customer dan perubahan bisnis yang ada, karena memang secara bisnis itu kan dinamis, jadi membutuhkan strategi yang kita selalu bisa melihat up to date. Nah, kita langsung aja fast forward. Untuk yang pertama pada saat 2020 kita kurang lebih punya 12 cabang di 3 kota, dan pada waktu saya itu pandemi terjadi ya, sehingga kita menyusut dari 12 menjadi 6 cabang. Nah, tetapi yang kita lakukan adalah betul, dulu saya tidak mengenal namanya analisis SWOT. Nah, mungkin saya lakukan berdasarkan naluri aja sebagai seorang pengusaha untuk survive gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita kepepet, ya kita jadi mikir lebih dan biasanya lebih kreatif ya. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk merubah model bisnis pivot yang asalnya konvensional offline menjadi online. Nah, dari online itu kita belajar banyak hal tentang platform, algoritma, dan lain sebagainya, dan mix and match produk kita yang kira-kira cocok dijual secara online seperti apa. Sampai akhirnya ternyata kita bisa membuat bukan hanya satu brand saja, tapi bisa sampai 4 brand yang berjalan di platform online, bahkan sampai sekarang di 2020. Nah, mungkin saya minta bantuan kepada Bapak dan kepada rekan-rekan semuanya untuk kita sama-sama menganalisis SWOT dari kasus di Optik Solaris
terutama ketika ada banyak perubahan dari sisi eksternal. Karena kan setahu saya SWOT itu kan ada untuk internalnya melalui strength dan weakness-nya, dan ada untuk eksternalnya melalui opportunity dan opportunity. Begitu Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Ya, Farid. sama-sama. Maka teman-teman tadi sudah jelas ya, jadi ada case dari Pak Farid. Dia juga cerita bahwa memang ketika awal-awal itu SWOT perlu dipakai, digunakan. Nah, ini pentingnya kita tahu fungsinya, CPM-nya sampai dengan SWOT-nya. Nah ini tugas buat teman-teman ya, nanti begitu pertemuan berikutnya kita harapan saya kelas ini teman-teman sudah bisa menggunakan atau sudah bisa memberikan saran SWOT seperti apa. Karena kalau sudah punya SWOT, nanti kita bisa maju di berikutnya adalah KSPM. Nah KSPM ini nanti dasarnya dari SWOT. Jadi yang sudah saya isi yang contoh saja. Tapi nanti teman-teman bisa sharing dengan rekan-rekannya, dengan Pak Farid juga bisa tanya, dengan Reza juga bisa langsung observasi bagaimana sih sebetulnya SWOT yang diharapkan. Enggak, ada lagi pertanyaan selain itu? Untuk tugas observasi ini kan berkaitan untuk menentukan SWOT dari objek geografis, dimana kita kan tidak punya cukup pengetahuan. Nanti apakah kita diizinkan untuk mungkin ke Pak Farid untuk wawancara lebih lanjut, karena kan kita tidak bisa kalau menentukan itu sendiri nanti jadi menghalangi kita semangat. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Nanti mungkin saya langsung Pak Farid kira-kira waktunya kapan. Jadi kalau mau kunjungan, kita bisa jadwalkan kapan mereka bisa, teman-teman bisa kapan. Oke, bisa ya kalau tidak sama Ibu. Siap. Nah, lagi sampai itu? Ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan di sini ya. Ila dari Allah, subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dokumentasi singkat pelaksanaan pembelajaran luring pada mata kuliah manajemen strategik beserta penyusunan dan penerapan rencana pembelajaran semester. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait upaya dan usaha kami dalam pengimplementasian standar mutu pengajaran serta mendukung keberhasilan program sertifikasi dosen di tahun 2025. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.